Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakiyah dan dengan teman saya Nur Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi anggaran kas. Baik, terima kasih. Selamat menyimak. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Anggaran kas merupakan salah satu contoh dari anggaran keuangan yang berisi kebutuhan kas jangka pendek dalam suatu perusahaan, waktu, bulanan, kuartalan, 6 bulan, dan tahunan untuk mengetahui saldo kas perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang kedua, tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Yang pertama, menentukan saldo, dan yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan yang keempat, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang ketiga, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada dua. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran penjualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dari pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi anggaran kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, dan yang kedua ada faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi penerimaan kas itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dengan jumlah kualitas yang akan dijual dari waktu ke waktu itu selama periode yang akan datang. Itu anggaran penjualan. Yang kedua itu ada keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Nah, persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kas. Yang ketiga yaitu ada posisi perusahaan dalam persaingan yang cukup kuat akan memperbesar penerimaan secara pembayaran atau yang ditawarkan perusahaan. Itu yang ketiga, yaitu posisi perusahaan dalam persaingan yang cukup kuat. Dan yang keempat ada kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Nah, penagihan piutang ini yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas. Sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Yang kelima yaitu anggaran perubahan aktifat tetap. Nah, khususnya rencana tentang pengurangan atau penjualan aktifat tetap. Itu anggaran perubahan aktifat tetap. Dan yang selanjutnya itu ada rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain. Contohnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain itu ada beberapa aspek juga. Yang pertama ada anggaran pembelian bahan mentah. Khususnya rencana tentang jenis kualitas ini ada jumlah kualitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua ada keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Itu keadaan persaingan para supplier bahan mentah. Dan yang ketiga ada posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan itu cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit dan sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Dan yang terakhir yaitu ada syarat pemberian. Syarat pembayaran. Nah, dalam syarat pembayaran ini harus yang ditawarkan oleh supplier itu adalah bahan mentah. Maka syarat pembayaran ini itu yang ditawarkan itu dari bahan-bahan mentah. Teknik penyusunan anggaran kas. Teknik penyusunan anggaran kas yang pertama yaitu menyusun estimasi penerimaan kas atau bisa disebut dengan cash inflow. Menurut rencana operasional
perusahaan secara terperinci, yaitu menyusun estimasi penerimaan kas secara terperinci. Nah, yang kedua yaitu menyusun pengeluaran kas secara terperinci juga. Dan yang ketiga, menggabungkan kedua estimasi tersebut dalam bentuk arus kas atau bisa disebut dengan cash flow, sehingga dapat diketahui dengan adanya defisit atau surplus karena rencana perusahaan. Yang keempat, jika terjadi defisit atau saldo akhir dalam arus kas akan lebih rendah daripada persediaan yang akan ditetapkan perusahaan. Yang kelima yaitu menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran adanya transaksi finansial. Nah, anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Nah, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknik penyusunan anggaran kas yaitu menyusun estimasi penerimaan kas, pengeluaran kas, menggabungkan kedua estimasi dalam bentuk arus kas, dan menyusun perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari bank tersebut. Nah, penjelasan terakhir yaitu ada bentuk anggaran kas. Bentuk anggaran kas bagi setiap perusahaan tidak mutlak sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Tetapi terdapat suatu bentuk atau format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Nah, menurut Rusdianto dalam Didherlanto, format anggaran kas terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini adalah berbagai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua upaya yang berkaitan dengan menjual produk-produk tersebut. Karena di dalam aktivitas tersebut tercakup aktivitas utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penjualan produk perusahaan, yang kedua penerimaan piutang dan aktivitas penjualan kredit, yang ketiga ada pendapatan dari sumber di luar usaha utama, yang kelima ada pembelian bahan baku, yang keenam pembayaran biaya-biaya overhead, dan yang ketujuh pembayaran biaya-biaya pemasaran, dan yang terakhir ada pembayaran biaya administrasi dan umum. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian atau penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain dan sebagainya. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 yaitu ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini yaitu dilakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pelunasan utang dan sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.